Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Rahma Safitri dengan NPM 234120113 dari kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang negosiasi. Negosiasi adalah salah satu bentuk komunikasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Negosiasi dilakukan dalam kegiatan politik, kegiatan bisnis, dan kegiatan kehidupan lainnya. Setiap orang pasti pernah melakukan negosiasi, baik negosiasi secara formal maupun secara non-formal. Negosiasi dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Negosiasi adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan atau kompromi dalam suatu transaksi, kontrak, atau perundingan. Dalam negosiasi, pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mencapai kesepakatan yang memuaskan dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Manfaat negosiasi sendiri adalah mencapai kesepakatan yang memuaskan dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam proses negosiasi, pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mencapai kesepakatan yang memuaskan dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Negosiasi dapat dilakukan dalam berbagai konteks, seperti yang pertama adalah bisnis. Negosiasi dapat dilakukan antara perusahaan dengan pelanggan, supplier, atau pemasok untuk mencapai kesepakatan tentang harga, kualitas, dan lain-lain. Yang kedua adalah politik. Negosiasi dapat dilakukan antara pemerintah dengan organisasi, individu, atau negara lain untuk mencapai kesepakatan tentang kebijakan, perjanjian, atau kontrak. Dan yang ketiga adalah hubungan interpersonal. Negosiasi dapat dilakukan antara individu dengan individu lain untuk mencapai kesepakatan tentang hal-hal seperti pekerjaan, gaji, atau kehidupan pribadi. Untuk mencapai kesepakatan dalam negosiasi, pihak-pihak yang terlibat harus memiliki keterampilan dan strategi yang efektif. Beberapa keterampilan yang diperlukan dalam negosiasi adalah: yang pertama adalah komunikasi yang efektif. Pihak-pihak yang terlibat harus dapat berkomunikasi dengan jelas dan efektif untuk mencapai kesepakatan. Yang kedua adalah strategi negosiasi. Pihak-pihak yang terlibat harus memiliki strategi yang jelas dan efektif untuk mencapai kesepakatan. Yang ketiga adalah fleksibilitas. Pihak-pihak yang terlibat harus dapat bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan situasi yang berubah. Yang keempat adalah kejujuran. Pihak-pihak yang terlibat harus dapat berkomunikasi dengan jujur dan dapat dipercaya. Yang kelima adalah keahlian dalam subjek. Pihak-pihak yang terlibat harus memiliki keahlian yang cukup dalam subjek yang sedang dipertimbangkan untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan. Dalam negosiasi, pihak-pihak yang terlibat harus dapat beradaptasi dengan situasi yang berubah dan dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.